Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Molly Wahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier, saya Siti Sarah akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai sistem persamaan linier homogen dan non-homogen. Baik, kita masuk mengenai sistem persamaan linier homogen. Yang pertama, pengertiannya, sistem persamaan linier homogen adalah sistem persamaan linier di mana ruas kanan atau konstanta dari setiap persamaan bernilai 0. Bentuk umumnya AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor variabel, 0 adalah vektor 0. Yang selanjutnya, sistem persamaan linier non-homogen. Sistem persamaan linier non homogen adalah sistem persamaan linier yang vektor konstanta di sisi kanan tanda sama dengan bukan 0. Bentuk umumnya AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X sebagai vektor variabel, B sebagai vektor konstanta. Materi selanjutnya menghitung solusi sistem persamaan linier homogen dan non homogen. Yang pertama, eliminasi Gauss adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengubah matriks koefisien menjadi bentuk echelon baris atas menggunakan operasi baris elementer. Setelah itu kita menggunakan substitusi mundur untuk menemukan solusi. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, susun sistem dalam bentuk matriks augmented. Yang kedua, gunakan operasi baris elementer untuk membentuk matriks segitiga atas. Yang ketiga, selesaikan variabel dengan substitusi mundur. Contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan eliminasi Gauss. 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5. 4x dikurang y ditambah 2z sama dengan 6. Min 2x ditambah 5y ditambah 2z sama dengan 3. Baik, langkah yang pertama, bentuk matriks augmented. Nah, di sini sudah nampak gambarnya. Nah, yang kedua, langkah keduanya eliminasi baris. Nah, buat elemen pertama, kolom pertama menjadi 1 dengan membagi baris pertama dengan 2. Yang selanjutnya, eliminasi elemen di bawah elemen utama dengan operasi baris. Setelah membentuk matriks segitiga atas, kita memperoleh X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 5, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 4. Kita masuk langkah 3-nya, substitusi mundur. Dari baris terakhir 5Z sama dengan 10, Z sama dengan 2. Nah, masukkan ke baris kedua, min 7Y ditambah 4 kali 2 sama dengan min 4, sehingga Y sama dengan 2. Masukkan ke baris pertama, 2X ditambah 3 kali 2 dikurang 1 kali 2 sama dengan 5. Diperoleh X sama dengan 1. Nah, solusinya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 2. Yang selanjutnya, materi eliminasi Gauss-Jordan adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengubah matriks augmented menjadi bentuk echelon baris tereduksi atau matriks identitas menggunakan operasi baris elementer. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, susun sistem dalam bentuk matriks augmented, gunakan operasi baris elementer hingga diperoleh matriks identitas di sebelah kiri. Nah, hasil di sebelah kanan adalah solusi langsung. Nah, materi selanjutnya mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, contoh soal yang pertama, gunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan. Nah, kita melihat sama-sama sebuah gambar, yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 5, 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, kita gunakan langkah pertamanya, bentuk matriks augmented. Nah, di sini kita melihat gambarnya bersama-sama ya, bentuk matriks augmentednya. Baik, langkah keduanya, reduksi ke matriks identitas setelah beberapa operasi baris diperoleh. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk matriks identitasnya ya. Nah, dari sini langsung terlihat solusinya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, materi selanjutnya mengenai substitusi mundur. Substitusi mundur adalah metode untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linier yang sudah dalam bentuk segitiga atas. Bentuk ini biasanya diperoleh setelah menerapkan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Kita masuk mengenai langkah-langkah. Yang pertama, mulai dari persamaan terakhir atau baris paling bawah yang biasanya hanya memiliki satu variabel. Yang kedua, substitusi nilai variabel yang ditemukan ke dalam persamaan di atasnya. Yang ketiga, lanjutkan ke atas hingga semua variabel ditemukan. Nah, contoh, misalkan diberikan sistem persamaan berikut setelah eliminasi Gauss. 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 5, Y ditambah 2Z sama dengan 3, Z sama dengan 4. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan substitusi mundur. Yang pertama, dari persamaan terakhir, Z sama dengan 4, Y ditambah 2 dikali 4 sama dengan 3, Y ditambah 8 sama dengan 3, Y sama dengan min 5. Nah, selanjutnya
2x ditambah 3 kali min 5 ditambah 4 sama dengan 5. 2x dikurang 5 ditambah 4 sama dengan 5. 2x dikurang 11 sama dengan 5. 2x sama dengan 16. X sama 5. 2x sama dengan 16. X sama dengan 8. Nah, solusi akhirnya X, Y, Z sama dengan 8 min 5, 4. Nah, kita masuk materi selanjutnya mengenai kasus, yaitu pembagian beban pada tiang penyangga. Nah, sebuah papan kayu panjang ditopang oleh 3 tiang, yaitu P1, P2, dan P3. Beban papan harus terbagi merata agar tetap seimbang. Berdasarkan hukum keseimbangan gaya, total gaya yang bekerja pada papan harus 0. Diketahui hubungan antara gaya yang diberikan oleh tiang-tiang tersebut sebagai berikut. Nah, di sini Nah, yang pertama susun dalam bentuk matriks. Di sini sama-sama kita lihat matriksnya 1, 2, min 1, 3, min 1, 4. Nah, matriks P1, P2, P3 sama dengan 0, 0. Nah, eliminasi baris kedua dengan baris pertama. Kurangi baris kedua dengan 3 dikali baris pertama. Menghasilkan 1, 2, min 1, 0, min 7, 7. Nah, kita gunakan substitusi mundur. Dari baris kedua, min 7, P2 ditambah 7, P3 sama dengan 0. Bisa menghasilkan P2 sama dengan P3. P1 ditambah 2P2 dikurang P3 sama dengan 0. P1 ditambah 2P3 dikurang P3 sama dengan 0. Nah, lanjutannya P1 ditambah P3 sama dengan 0. P1 sama dengan min P3. Kesimpulannya, jika P3 sama dengan 0, maka P1, P2, P3 sama dengan 0,0,0. Nah, solusi trivial. Jika P3 tidak sama dengan 0, maka P1 sama dengan min P3 dan P2 sama dengan P3. Yang berarti ada solusi non-trivial. Artinya beban bisa terbagi dengan nilai tertentu dan tetap menjaga keseimbangan papan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.